anfiqu mimma razaqakumullah wa la ولا tattabi'u khutuwati syaitan تتبعوا innahu lakum aduwwun mubin. Samaniyata azwaj minadh-dha'ni itsnaini wa minal ma'di itsnaini fadh-dhakaraini harrama amil unsaini amatu amalat alaihi arhamul unsayaini nabi'uni bi ilmin in kuntum نبئوني بعلم إن كنتم Sadaqallahul صادقين Azim. صدق Allah. الله العظيم. Bu Dodo nggih sama Bu Tutuk Zedi. Nggih. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan di antara hewan ternak itu ada yang dijadikan untuk pengangkutan dan ada yang untuk disembelih. Makanlah dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu. Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu. Ampun. Iya. Dan di antara hewan-hewan ternak itu ada yang dijadikan pengangkut beban Yang dan kedua ada itu. pula yang untuk disembelih. Makanlah rezeki yang diberikan Allah kepadamu dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. Iya, sambung. Yang kedua, Yang kedua Bu Tutuk Oh, yaitu setelah 8 itu, yaitu 8 binatang yang berpasangan, sepasang domba, sepasang dari kambing, katakanlah. Apakah dua yang jantan yang diharamkan Allah, ataukah dua yang betina, ataukah yang ada dalam kandungan dua betinanya? Terangkanlah kepadaku dengan berdasar pengetahuan jika kamu memang orang-orang yang benar. nggih matur nuwun Bu nggih. Baik, jadi Allah memberikan kenikmatan yang berupa anak, kemudian memberi kenikmatan berupa tanaman. Kemarin kita ada bahas, ya untuk ya kita gunakan sekarang hari ini kita membahas kenikmatan yang Allah beri berupa binatang. Ya, binatang itu ya Allah yang menciptakan dan Allah wujudkan dalam bentuk nikmat-nikmat yang Allah ciptakan, Allah berikan kepada manusia untuk memudahkan manusia hidup. Dan semua itu untuk menunjukkan bahwa Allah maha maha hebat. Ya, maha hebat. Yang menciptakan Allah, maka yang mengatur halal haramnya harusnya siapa? Allah. Allah. Jadi bukan kita. Kalau kita yang menciptakan anak kita, kita yang menciptakan, silakan atur. Nah, kayak robot diciptakan manusia, maka silakan robot itu mau diapain, mau dibunuh, mau silakan. Ya, maka tanaman, binatang, ya itu binatang terutama Allah tundukkan, Allah ciptakan agar manusia bisa bisa menggunakannya, bisa dipakai untuk kendaraan, bisa dipakai untuk disembelih, dimakan atau diminum susunya. Ya, jangan terus, oh ini haram, ini halal. Oh, enggak nyiptakan tapi ikut ngatur. Ya, di mana logikanya itu? Nah, ini makanya ini diingatkan wa minal an'ami hamulatan wa farsan. Maka Allah ngasih tahu binatang itu gunakan, ditunggangi boleh. Ojo, ini binatang ini suci nih, ojo ditumpaki. Nah, akhirnya nggak numpak binatang itu. Ya, mau apa memang dipakai itu ditunggangi ya dipakailah ditunggangi. Ini untuk mengkanter bahwa ayat-ayat sebelumnya orang kafir itu nggak boleh gunakan unta. Unta ini nggak boleh ya untuk pergi ke haji. Ya, oh ini yang boleh. Gitu ya. Enggak, ya boleh dipakai tunggangi, semua boleh. Nggak ada terus. Nah,
dalam aturan agama Islam. Kalau nggak boleh semuanya gitu ya. Ya, kayak daging apa babi, ya udah babi jantan betina apapun ya haram gitu. Jangan separuh-separuh. Ini unta yang ini boleh, unta yang ini enggak. Nah, ini enggak enggak punya dasar. Maka Allah ingatkan. Yang kedua, binatang itu dipakai untuk disembelih, untuk dimakan. Ya, binatang ternak itu boleh untuk dimakan. Silakan makan. Ya, berarti kalau boleh dimakan, semuanya boleh dimakan. Nah, yang penting jangan berlebihan. Ya. Maka kalimatnya kulu mimma rozakumullah. Kata-kata kulu, ya makan itu disuruh oleh Allah gitu ya. Makan itu disuruh oleh Allah. Tapi ya jangan berlebihan. Jadi di tanaman kemarin kita bahas juga kata-kata kulu juga ada. Makan itu. Apa, tumbuh-tumbuhan itu untuk dimakan. Sehingga kita punya energi. Ya, energi untuk beribadah. Nah, rozakumullah itu rezeki yang Allah turunkan kepada. Ya. Kemudian wala tatabi'u khutuwati syaiton. Jangan ikut langkah-langkah setan. Ini menarik. Bicara makanan, tiba-tiba Allah kaitkan dengan setan. Jangan ikuti langkah setan. Apa hubungannya? Makan kok. Jangan ikuti langkah setan. Ada yang bisa ini untuk tadabbur ini. Kenapa kok habis makanan kok ceritanya langsung Setan. langkah setan? Berlebihan. Oh, bisa berlebihan. Apalagi nih? Oke, pernah ingat nenek moyang kita yang pertama siapa namanya? Nabi Adam. Nabi Adam. Nabi Adam pada saat di surga disuruh apa itu? Sama Allah. Menjauhi pohon kurma. Menjauhi. Menjauhi Iya, danau. Menjauhi semuanya satu. boleh kecuali hanya satu mendekati pohon, dilarang mendekati satu pohon. Cuma satu gitu ya. Terus realitanya apa akhirnya? Dilanggar. Dilanggar Siapa yang tergoda melanggar? setan. Tapi Nabi Adam Siapa yang melanggar melanggar. Nabi Adam? Siapa yang menjerumuskannya? kan Setan. iblis. Setan. Ya, jadi setan itu ternyata ya tahu bahwa manusia itu butuh rezeki, yang concernnya rezeki, nyari rezeki itu mesti yang dipikirkan tiap hari rezeki gitu kan. Ya, maka setan masuk ke situ. Rezeki ada yang halal yang haram dia lupakan karena dia merasa bahwa rezeki ini yang selalu aku kudu dapat rezeki. Dia nggak percaya sama janjinya Allah. Maka setan masuk. Ya, maka Nabi Adam pun Nabi aja sempat terpleset gara-gara setan ya, dan setan masuk di tempat-tempat semacam itu ya, makanan ya, itulah setan masuk ya. Nanti kita oke, rezeki Allah. Jadi rezeki itu tadi kita ulangi ada dua dasar sudah Allah bagikan, nahnu nasukukum nasukuhum wa iyyakum, kamilah yang memberi rezeki kepada anakmu dan juga kepada kamu. Nah, Allah ingat. Kemudian apa? Hukum rezeki. Rezeki itu akan habis kalau orangnya sudah Meninggal. meninggal. Jadi selama masih hidup berarti rezekinya masih Ada. masih Ya, ada, masih ada. Nah, tapi kita tahu nggak rezekinya? Nggak. Kalau kasih tahu nanti nggak jadi kerja. Wah, Ada. rezekinya kurang tinggal 1.000. Waduh, tinggal 1.000 rupiah nih. Wah, wedi gak situ ngapa-ngapain, meneng gitu kan, tengah-tengah. Maka Allah nggak membuka gitu ya. Rezekinya tinggal berapa nggak? Karena begitu rezekinya habis, berarti ajalnya datang. Ya, jadi ini oke. Tentang rezeki ini saya ingin ini wa'mur ahlaka bisolati wastobir alaiha. Kamu suruh keluargamu untuk sholat. Ya, kemudian bersabarlah atas menjalankan sholat itu. Kemudian berikutnya
La nas'aluka rizqan. Allah mengatakan, aku tidak minta kamu itu rezeki dari kamu, manusia. Oh, kamu kok sibuk terus tiap hari ya. Memang rezeki itu mau kamu kasihkan ke Allah. Lah. Aku nggak butuh. Saya nggak pernah minta kamu itu tugas di dunia itu bukan untuk cari rezeki. Aku nggak minta. Nahnu narzukuka. Kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Wal akibatu lit taqwa. Oke. Sholat dengan rezeki apa Bu hubungannya Bu? Ini surat Toha ya. Sholat. Siapa yang memerintahkan sholat? Allah. Allah. Terus kok rezeki? Nah, Allah mengingat, aku beritakan kamu sholat. Sholat adalah ibadah yang paling utama. Maka ditunjukkan kamu sholat. Ya, Allah memerintahkan sholat, maka Allah juga menjamin. Karena kamu takut tentang rezekinya, paling concern tentang rezekinya, maka Allah jamin rezekimu kalau kamu sholat nggak usah khawatir, kamu masih dapat Rezeki. apa Bu? Rezeki. Rezeki. Karena rezeki aku yang memberikan, bukan kamu. Loh, aku sholat nanti nggak sempat dagang loh. Aku nggak sempat ke kantor. Gimana nih? Wah, gara-gara sholat sih, aku nggak jadi dagang. Tutup warungku gitu. Gara-gara gara-gara ngaji nih, aku nggak sempat dagang. Nggak duit. Maka Allah katakan bahwa aku perintah, aku juga jamin. Karena Jamin. kamu takut rezeki, maka Allah jamin. Rezekimu tak jamin. Nggak. Karena Allah yang perintah. Kalau manusia merintah, kadang semua manusia perintah pasti ada kepentingannya. Maka Allah tunjukkan, aku nggak butuh. Kamu tak suruh, tak siapkan juga. Kalau kamu takut rezekimu hilang gara-gara sholat, gara-gara kamu ibadah, maka Allah jamin. Aku yang ngasih rezeki. Dan aku nggak butuh apa rezekimu gitu. Kok nyempatkan 5 menit untuk sholat, ya 5 menit kalikan 5 gitu ya. Ya setengah jam itu kok berat gitu ya. Takut rezekinya nggak dapat gitu ya. Maka Allah jamin. Maka kalimatnya apa? Wal akibatu littaqwa. Maka kesudahan yang baik kepada orang yang bertakwa kepada Allah, Bertakwa. yakin terhadap yang Allah janjikan. Janjikan. Orang takwa kan berarti apa melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya. Dan kalau Allah merintahkan, Allah itu jamin. Ya, Allah itu jamin. Ya, maka kemarin kita bahas surat Al-Quraisy, surat Quraisy, apa Bu? Bahwa beribadahlah maka Allah jamin 2 hal. Apa Bu? Dihilangkan rasa lapar. Ya, yang kedua apa? Diberi rasa aman dari Takut. takut. Ya, 2 hal ini yang pokok gitu kan. Maka Allah beri asal kamu ibadah pada Allah. Allah. Orang Quraisy, kita belajar. Oh iya, ini jadi Allah perintah sholat karena itu tahu. Waduh, nanti aku kalau sholat gimana rezekiku? Itu enggak gitu. Kalau aku ibadah gimana rezeki? Allah. Aku yang jamin rezeki. Maka sebetulnya puncak rezeki itu apa? Beribadah kepada Allah. Sholat. Ya, bisa sholat itu. Siapa yang nggak sholat? Iblis itu nyesel, nggak sujud dia. Dia menyesal dia. Nyesal selamanya. Begitu ada yang nggak mau sholat ya. Dia merasa dia goda untuk agar orang tidak ikut sholat ya. Dan Allah untuk mengingatkan kita kalau kita merintah sesuatu biasanya ada kepentingan kita di situ. Kamu lakukan ini ya, saya bisa majikannya biar dapat sesuatu. Tapi Allah kalau memerintahkan, Allah nggak ada kepentingan. Ya, malah yang dipikirkan kepentingannya manusia. Kamu ibadah, ikuti aku ibadah. Ya, maka rezekimu aku jamin. Ya. Nah, jadi ini nah, setan itu punya langkah ini cerita tentang setan sedikit. Oh, Oke, Inamaya muru bisu wal fahsya. Ya, setan itu suka menyuruh kepada dosa-dosa, perbuatan buruk yang menimbulkan dosa. Ya. Kemudian apa? Fahsya, dosa besar. Ya, kalau nggak dosa kecil, dosa besar. Ah,
Kemudian yang ketiga, wa antakulu alallahi ma la ta'lamun. Dan suka mengatakan terhadap Allah sesuatu yang tidak kamu ketahui. Oh, ini kuda ini nggak boleh dipakai. Oh, unta ini hanya ini yang boleh dipakai, yang ini nggak boleh. Oh, ini boleh dimakan, yang ini nggak boleh dimakan. Nah, setan membisiki. Oh, kayak gini, kayak gini. Nah, setan membisiki dan semuanya terus nanti ini Allah loh yang merintahkan. Kamu nurut loh. Ya, mentang-mentang jadi pimpinan, membuat aturan yang melanggar syariat, terus menganggap bahwa ini datangnya dari Allah. Setan itu kadang-kadang ngerayunya sesuatu yang dari besar. Ayo mencekutukan Allah. Enggak bisa. Enggak boleh itu. Ayo nggak sholat. Oh, nggak boleh. Kalau terus nggak mau, terus dia baru, anu, jangan sampai orangnya dapat keuntungan. Udah, oh ya, sholat. Oh, udah sholat. Ya wis, kamu sholat fardu aja. Nggak usah ngapain sholat sunnah. Kamu kan ada pekerjaan lain. Udah, akhirnya nggak pernah sholat sunnah. Begitu ngikutin sholat sunnah, wah, sekali boleh lah. Nah, kalau udah nuruti yang kecil-kecil, maka setan nanti naikkan ke yang besar, ya, yang besar. Ya, maka Allah tutup ayat itu dengan mengatakan apa? Innahu lakum aduun mubin. Ya, setan itu adalah musuh abadimu. Setan itu nggak pernah berkurang hasratnya untuk mencelakakan manusia. Dia selalu berniat menghancurkan manusia, ya, mengajak untuk masuk neraka. Ya, innahu lakum aduwwun mubin. Dialah musuh yang abadi, yang jelas-jelas selalu memusuhi. Nggak pernah sedetik pun untuk iba atau kasihan tuh nggak ada setan itu. Beda dengan kalau kita bermusuhan dengan manusia, ya kadang-kadang dia waktu tidur udah lupa sama kita gitu ya. Nggak mungkin selamanya ini. Tapi kalau setan, baik tidur, baik bangun, semuanya terus ingin menghancurkan manusia. Ya, menghancurkan manusia. Itu maka berhati-hatilah, janganlah ikuti setan. Ya, oke. Kemudian yang berikutnya Allah membantah lagi tentang ya pengharaman sebagian. Oh, ini betina nggak boleh, yang jantan boleh. Ini Allah bantah. Sama niatan ajwa. Ya, ada 8 binatang yang berpasangan. Di sini Allah rincian dari apa binatang yang bisa dimakan. Salah satunya 8 ini. Pertama adalah domba, eh, kemudian apa? Eh, Domba dan kambing, gitu ya. Domba dan kambing. Setiap domba itu punya eh, laki-laki dan perempuan. Ya, Allah membuat ada perempuan dan laki-laki, jantan dan betina dalam rangka untuk bahwa itu bisa beranak, ya beranak. Jadi nggak usah takut, jadinya. Tapi bukan untuk yang boleh dimakan, yang jantan, yang nggak boleh ini betina nggak boleh. Semuanya boleh dimakan, ya kecuali yang Allah haramkan. Ya, ya. Jadi seringkali ya, yang perempuan boleh, yang laki-laki nggak boleh, yang laki-laki hanya untuk yang ini nggak boleh. Allah bantah, ya. Kalau nggak boleh semuanya. Jangan yang laki-laki tok atau yang perempuan tok. Ya, tadi saya sudah singgung. Ya, jadi setiap domba itu ada ada pasangannya. Kambing juga ada pasangannya. Ya, bedanya domba dengan kambing apa itu? Domba. Domba yang Banyak bulunya lebat bulunya. ya. Iya. Ya, kalau kambing yang bulunya ya kadang-kadang bisa dipakai untuk bulunya bisa dipakai gitu ya. Masing-masing punya pasangan. Ya. Ini masih 4. Padahal yang Allah bilang itu 8. Nanti 4 lagi akan sepasang lagi ada di ayat berikutnya. Jadi Berikutnya. Allah membantah, nggak ada pengharaman sebagian-sebagian. Kalau babi diharamkan ya babi laki-laki, babi perempuan, apa betina atau jantan ya semuanya haram. Nggak ada yang jantan boleh, yang betina betina nggak boleh. Nggak ada. Nah, kamu punya dasar nggak? Maka Allah tanya, Nabi Uni, Bi Umin, ada dasarnya nggak? Kok melarang sebagian? Oh, yang ini boleh kalau nanti yang dikandung oleh binatang ini mati, boleh dimakan gitu. Ada dasarnya nggak? Nabi Uni
biilmi. Ya, in kuntum shodiqin. Maka Allah tanyakan itu, ya kamu punya dasar nggak? Kalau nggak punya dasar, nggak boleh membuat hukum karena binatang itu Allah yang menciptakan dan Allah berikan untuk manusia agar bisa dipakai, digunakan untuk memudahkan ibadah. Karena itu yang berhak mengatur haram halalnya siapa? Yang Allah yang yang menciptakan. menciptakan. Manusianya yang diciptakan manusia kok sok ngatur gitu ya. Dan ngaturnya nggak punya ilmu, nggak ada dasarnya. Mbah ngomong, oh mbahku ngomong gitu, mbahnya punya kitab nggak? Ada nggak diajari dari nabi yang terdahulu, kitab yang terdahulu? Kalau nggak ada berarti batal. Ya, oke. Jadi itu membantah yang apa ayat-ayat sebelumnya ya, yang jadi haram semua ya bukan haram sebagian. Yang kedua setan itu ya suka itu mengajak tadi mengharamkan sebagian dipengaruhi kemudian apa bicara sesuatu yang tidak tahu ilmunya terus dibicarakan dan diamalkan. Oh, menurut saya asumsi saya kayak gini terus dijalan. Akhirnya apa? Perilakunya bertentangan dengan syariat. Ya, nggak punya ilmu terus dibicarakan, didiskusikan, terus dibuat kesimpulan, terus dijalankan. Nah, akhirnya masyarakatnya tanpa. Ya, itu yang bisa disampaikan. Mungkin ada yang nambahi atau bertanya, monggo. Monggo Bapak Ibu. Indah jelas Pak Ustadz. Iya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sedikit mengenai ini Pak Ustadz. Jadi masalah sebenarnya bukan mengharamkan sih, tapi terkait dengan kurban itu kan kita disunahkan untuk yang jantan nggih. Jadi jantan dengan harapan kalau itu kan tidak masuk dalam kategori mengharamkan kan ya Pak Ustadz ya. Betul, betul, betul. Ya, padahal kalau di dalam Al-Baqarah itu kan yang disembelih itu kan sapi betina malahan ya, yang warnanya kuning, tidak tua. Makanya kemarin itu juga terjadi ini. Loh, ini kan kita kalau kan disunahkan jantan, padahal di dalam Al-Baqarah itu sapi betina. Terus akhirnya saya bilang, itu kan dilihat dulu konteksnya zaman apa, saya bilang begitu kemarin. Ya, ya. Jadi kan itu kan konteksnya pada waktu itu kan zamannya Nabi siapa ya waktu itu. Kalau Musa. yang sapi Musa kan. Musa. Jadi nah akhirnya saya jawab begitu lah. Itu konteksnya kan konteks zaman Nabi Musa. Kita kan sudah kekinian dan di dalam ajaran yang dibawa oleh Rasulullah itu kan rahmatan lil alamin. Jangan sampai nanti yang betina dipotongi semua akhirnya nggak ada yang betina terus turus. Jawabannya sederhana begitu Pak Ustadz. Mohon ditambahkan. Ngapunten Pak. Matur nuwun. Ngapunten. Ya artinya jangan sampai kita membuat aturan mengharamkan ya bahwa itu diperbolehkan ya dalam kondisi tertentu kalau memang ternyata populasinya kita tahu bahwa populasi betina sudah nggak ada sementara proses perkembangbiakan itu membutuhkan betina ya ini harus ditata kan ada ilmunya oke yang dimakan yang jantan tapi tidak mengharamkan tapi sekedar untuk menjaga keseimbangan populasi ya. Nah setelah itu ya diperbolehkan dan kita itu kan bukan selamanya gitu kan. Haram itu biasanya kan putusan itu dilakukan selamanya sepanjang waktu di semua tempat. Akhirnya dilarang. Di beberapa tempat mungkin betinanya lebih banyak ya udah diperbolehkan. Yang terang bahwa kita tidak mengharam. Sama juga dengan apa kita juga diperbolehkan untuk tidak mengkonsumsi sesuatu karena sakit ya. Oh ya saya kalau makan ini gula gitu kan ya halal gitu tapi sementara ya gula kita membatasi karena ya anjuran dari dokter misalkan gitu ya silakan itu kan diperbolehkan tapi tidak ada niatan bahwa gula itu haram kamu nggak boleh ini ya seperti aturan yang Allah buat jadi itu saya kira itu ya sepanjang ada apa ilatnya, ada
ada prasyaratnya dalam kepentingan umum, kepentingan ini, makanya tetap ada namanya dewan pakarnya ya, ada di MUI, ada ngatur, ada pemerintahan, itu dalam rangka untuk kemaslahatan bersama dan diputuskan oleh pemerintah. Ya, pemerintah untuk oh ya sementara yang ini yang ya itu diperbolehkan ya, diperbolehkan selama untuk kepentingan masyarakat yang dekat. Itu yang bisa disampaikan, wallahu alam bishawab. Ya. Matur nuwun Pak Ustadz, nggih, ngapunten, Ya. matur nuwun. Baik. Ya, saya ingin garis bawahi yang agak utama tadi tentang rezeki ya, dan setan gitu ya. Jadi sekali lagi bahwa rezeki itu sudah Allah jamin, Allah nyuruh kita itu ibadah. Ya. Nah, Allah tahu kalau menyuruh ibadah orang itu khawatir. Khawatir apa? Nggak dapat rezeki. Wah gimana? Aku kan nanti tokonya nggak buka karena sholat, karena apa? Maka Allah sampaikan tadi bahwa Allah jamin, Allah nyuruh, dan Allah juga jamin rezekinya. rezekinya. Dan rezeki Allah itu Allah berikan untuk kemudahan kita. Maka jangan kita persulit manusia, anak, ya, dan manusia Allah berikan, kemudian berikan apa? Tanaman, kebun, ya, kemudian yang hari ini kita bicara tentang ternak, ya. Nikmat Allah yang Allah bagikan kepada manusia itu untuk memudahkan manusia, ya, masuk anak, ya, anak untuk ya dididiklah dengan baik, karena nanti berguna untuk kamu gitu. Malah jangan dibunuh karena ketakutan rezeki, ya. Tanaman juga itu, tanaman juga silakan dimakan, boleh makan, tapi waktunya apa? Panen, ya berikanlah zakat. Yang kedua kalau makan jangan berlebihan, atau kalau zakat tanaman juga jangan berlebihan. Kemudian ini binatang, hari ini kita bicara binatang juga Allah rezekikan binatang untuk silakan ditunggangi, dipakai, itu memang Allah tundukkan. Allah tundukkan. Allah tundukkan agar kita pakai untuk memudahkan kita. Karena manusia sebagai khalifah butuh sarana dan prasarana. Bagaimana mengelola satu komunitas, satu perusahaan, satu negara kalau sarana prasarananya nggak ada. Ya Allah tahu jadi khalifah butuh prasarana. Maka prasarana itu Allah siapkan ya, untuk energinya, untuk ini udah pakai ini pakai gitu ya. Nah, ditunggangi. Oh, bulunya dipakai untuk silakan itu, dagingnya dimakan, susunya. Allah berikan itu ya. Dan aturannya dibuat ini ya, kalau halal ya halal, jangan sebagian-sebagian seperti yang dilakukan oleh orang-orang kafir zaman dulu. Nah, dan semuanya itu menunjukkan bahwa kehebatan Allah. Allah itu menciptakan itu hebat. Karena itu penetapan halal haram mestinya kepada yang menciptakan, bukan kepada yang penggunanya. Masa pengguna terus ngatur? Ini kita kasih mobil yang menciptakan ini, terus dia, oh mobil ini harus gini-gini, yang enggak, yang menciptakanlah ya. Ya. Mudah-mudahan kita semua dibimbing oleh Allah ya, agar kita selalu bisa memahami ayat-ayat Al-Quran, kemudian meyakini, kemudian mengamalkan, dan meyakini bahwa Allah lah yang maha hebat. Maka kalimat kita yang muncul, sami'na wa ata'na. Apa yang diatur Allah pasti sempurna. Sami'na wa ata'na. Ya, mudah-mudahan kita termasuk golongan orang yang selalu ya sami'na wa ata'na. Aku dengar ya Allah dan aku taati apapun yang Engkau atur. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita tutup dengan al-Fatihah majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Muhammadil Qur'an waj'alhu lana imaman wa
Allahumma kirna wa nasina wa alimna ma jahilna wa qanatna wa tahu Waj'alhu lana Ada tulis Pak Ustadz. mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung lagi.